kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian baik-baik saja. Semoga tetap begitu ya seterusnya, dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kalian harus lebih hati-hati dan stay at home saja. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk siapkan alat tulis kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka hari ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, ayo kita belajar hari ini. Coba perhatikan gambar di samping. Apa yang kalian temukan? Benar, pada gambar di samping terdapat bidang koordinat kartesius, di mana di dalam bidang koordinat kartesius tersebut terdapat titik-titik yang menyatakan suatu tempat atau daerah. Nah, di dalam koordinat kartesius juga terdapat sumbu X adalah sumbu horizontal atau sumbu mendatar, dan sumbu Y yaitu sumbu yang vertikal atau sumbu yang tegak. Nah, bagaimana posisi suatu daerah terhadap daerah lain? Atau bagaimana posisi suatu titik terhadap titik lain? Apakah kalian mengetahuinya? Mari kita bahas. Pertama-tama, kita akan belajar menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan contoh di samping. Kita akan menentukan posisi pasar terhadap titik asal. Nah, yang menjadi titik asal dalam bidang koordinat kartesius yaitu titik 0,0. Bisa dipahami ya? Yuk kita tentukan bagaimana posisi pasar terhadap titik asal 0,0. Ketika kita menentukan posisi pasar terhadap titik asal 0,0, kita tentukan dulu siapa yang menjadi titik acuan. Posisi pasar terhadap titik asal 0,0, maka yang menjadi titik acuan yaitu titik 0,0. Sehingga kita bisa menentukan posisi pasar terhadap titik asal 0,0 yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Masih bingung? Yuk kita coba ke contoh kedua. Perhatikan gambar di samping. Kita akan menentukan posisi tanah lapang terhadap titik asal. Maka yang menjadi titik acuan yaitu titik asal 0,0.
Sehingga dalam menentukan posisinya, kita bergerak dari titik acuan. Dapat kita simpulkan bahwa posisi tanah lapang terhadap titik asal 0,0 yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Semoga kalian memahami materi ini. Kita lanjut pada pembahasan kedua ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Langsung pada contoh saja ya. Pada gambar di samping terdapat titik perumahan dan titik pos 2. Maka kita akan belajar menentukan posisi perumahan terhadap pos 2. Ayo, kita tentukan dulu yuk siapa yang menjadi titik acuan. Benar, titik acuan pada contoh pertama ini yaitu pos 2. Maka dalam menentukan posisi perumahan terhadap pos 2, kita bergerak dari titik acuannya, yaitu dari pos 2. Maka dapat ditentukan 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Apakah masih bingung? Kita lanjut pada contoh kedua ya. Perhatikan gambar di samping. Kita akan belajar menentukan posisi kolam terhadap tenda 2. Nah, tentukan dulu siapa yang menjadi titik acuan. Pada contoh kedua ini, yang menjadi titik acuan yaitu tenda 2. Sehingga dalam menentukan posisi kolam terhadap tenda 2, kita bergerak pada titik acuan, yaitu bergerak dari tenda 2. Maka posisi kolam terhadap tenda 2 yaitu 5 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kiri. Nah, tadi kita sudah belajar menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yuk kita simpulkan bahwa dalam menentukan posisi titik terhadap titik asal maupun titik tertentu A, B, kita harus paham dan kita harus tahu siapa yang menjadi titik acuan. Baru setelah itu kita bisa menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal maupun titik tertentu A, B. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Saat ini seperti yang kita ketahui, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kalian tetap jaga kesehatan dan di rumah saja ya. Apabila kalian tidak perlu keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan jaga jarak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Saya anggap untuk materi hari ini sudah selesai, sehingga kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang posisi garis terhadap sini X dan sini Y. Sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.